Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita banggakan, yang mewakili Dandim 14-12 Kolaka pribadi Mayor Infanteri Andi Mapatoba. Yang sama-sama kita muliakan para perwira lingkup Kodim Kolaka, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, terkhusus lagi ibu-ibu Persid yang sempat hadir membagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, Ibu Diana Nopisatari SE, istri Letkol Infanteri Saprudin Mutasi Dasi SE Dandim 14-12 Kolaka. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata ucapan yang wajib, yang mulia, yang agung, yang wajib untuk senantiasa menghiasi bibir kita. Tidak lain ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap. Apa ucapan yang pertama terucap? Bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ucapan yang pertama diucapkan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, ketika ditiupkan, sebelum ditiupkan roh masuk dalam tubuhnya Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala bertanya dulu kepada ruh. Pertanyaan ini sama pertanyaannya dengan ruh kita. Apa pertanyaannya Allah kepada ruh ketika kita masih ada di alam arwah? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Ini pertanyaannya Allah, sama pertanyaannya dengan ruhnya Nabi Adam, ruhnya kita. Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidina. Inilah ucapan yang pertama kita ucapkan di alam arwah. Qalu bala syahidina. Benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ikrarkan ketika masih ada di alam arwah. Karena Allah memberikan kepada kita ruh, maka sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita, Allah menentukan 3 rahasianya Allah. Apa rahasianya Allah? Ini kalau rahasia hanya Allah yang tahu. Nabi sendiri kekasihnya Allah, orang terdekatnya Allah tidak tahu. Jadi kalau ada rahasia kita, hanya kita yang tahu dengan Allah. Tahu saja kita kasih tahu. Termasuk istri orang tua kita. Hanya cukup kita yang tahu. Itu rahasia namanya. Kalau rahasia sudah ditahu orang, ditahu istri kita, ditahu oleh teman dekat kita, bukan lagi rahasia. Apa rahasianya Allah? Wa ajalahu wa amalahu wa rizqikahu. Ajal kematian manusia tidak tahu. Wa rizqikahu, rezeki manusia tidak tahu. Jadi ajal, rezeki tidak ada yang tahu. Jemaah yang sama dimuliakan. Karena kita tidak tahu. Adakah yang tahu, Pak? Kemarin dulu ada tetangga saya di BTN, malamnya meninggal bapaknya.
ketika anaknya mau memandikan orang tuanya, ternyata juga dia ikut meninggal sebelum dia mandikan orang tuanya. Ini karena rahasia senangnya dia tahu bahwa dia akan meninggal pada waktu itu. Dia mungkin siap-siap banyak-banyak berzikir saja di rumah, bertafakur, mendekatkan diri kepada, karena ini rahasianya. Jadi wa ajalahu wa amalahu wa rizqika, tidak ada manusia yang tahu. Itulah yang rahasianya Allah. Setelah ditiupkan roh ke dalam jasad kita, jasadnya Nabi Adam, apa yang pertama diucapkan Nabi Adam ketika sampai di mulutnya Nabi Adam adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Berapa kali ini wajib kita ucapkan sebagai orang Islam? 17 kali sehari semalam. Wajib. Kenapa harus 17 kali, bukan 19 kali atau 100 kali? Karena sahnya salat ada di surah Al-Fatihah. Dan ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Oleh para mufassir memberikan penafsiran Rabbul Alamin itu adalah kemahakuasaan Allah yang dijabarkan 99 namanya Allah, itulah Rabbul Alamin. Jadi terwakili ketika membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sama nilai pahalanya kita telah membaca 99 namanya Allah. Jamaah tasbih yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah ucapan itu, apa ucapan yang kedua? Apa ucapan kedua, Pak? Setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa? Yang didakwakan Rasulullah berada Makkah selama 13 tahun, 10 tahun berada Madinah. Yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa hakikat itu la ilaha illallah? Kata Nabi, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir hayatnya, di akhir napasnya, di akhir hidupnya, dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada manusia Pak tidak diperiksa oleh mungkar dan nakir, dapat tiket khusus langsung masuk surga. Siapakah itu yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Rasulullah mendakwakan pada Makkah ini selama 13 tahun, Pak. Cuma yang beriman cuma 72 orang. 13 tahun berdakwah, belum diperintah sholat, puasa, zakat dan haji, hanya satu diperintahkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 72 orang, Pak. Itulah yang disebut dengan az-zabiquna awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam. Dan itulah yang pertama hijrah ke Madinah. Apa hakikat daripada kalimat ini? Tidak ada kalimat yang tinggi nilai, yang disenangi, yang disukai oleh Allah, yang jaminannya langsung masuk surga adalah kalimat tauhid. Ada yang pernah hitung itu berapa huruf itu jaminan surga? La ilaha illallah. Dan siapa yang bisa baca ini, Pak? Kalimat la ilaha illallah ketemu dua bibirnya. Coba, ada yang bisa baca la ilaha illallah ketemu bibirnya? Yang bisa baca la ilaha illallah ketemu bibirnya? Ini rahasianya, Pak. Maka disebut dengan zikir lisan, zikirnya lidah. Jadi kalau kita ucapkan tidak bisa lagi kita baca la ilaha illallah. Allah juga kita tidak bisa ucap kasih naik lidah di atas langit-langit. Itu sudah menandakan kita mengakui, bersaksi kepada Allah.
Mata sudah tidak bisa lagi goyang, telinga sudah tidak bisa lagi mendengar, tapi sudah tidak bisa memberikan reaksi. Bagaimana caranya supaya kita bisa mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup kita? Kita harus latihan, Pak. Jangan tiba masa tiba akal. Latihan. Di mana latihannya? Di tidur. Karena mati itu ada dua, ada mati subra, ada mati kubra, ada mati kecil, itulah tidur. Ada mati kubra, ini almarhum, tidak balik-balik lagi, mati besar. Maka Rasulullah mengajarkan mati, belajar mati sebelum mati. Diajarkan kemana? Kepada istrinya Siti Aisyah. Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu tidur, kamu harus suci. Sekurang-kurangnya kita mengambil air wudhu. Apalagi disuruhkan, kita suruh salat taubat 2 rakaat. Dirutinkan itu, Pak, salat taubat 2 rakaat sebelum kita tidur. Selesai salat isya, salat sunnah, tutup dengan salat taubat. Apa aja surah-surah apa yang kita hafal? Setelah itu apa yang dibaca? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tidak bisa astagfirullahaladzim. Kita adukan, mungkin ada kesalahan tersembunyi yang cuma kita tahu dengan Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai terakhir ini sholat kita di situ. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran, Hatib selalu menyampaikan pada khutbah pertama dan keduanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Bagaimana caranya bisa mati dalam Islam? Mari biasakan hidup kita ini hidup di dalam Islam. Bagaimana itu hidup di dalam Islam? Kita harus kembali kepada pedoman hidup kita, Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipelajari itu Al-Quran, pahami artinya, dan jangan berani mentafsirkan Al-Quran. Karena di Indonesia ini cuma satu yang diakui penafsir Al-Quran yang namanya Quraisy Shihab dengan tafsirnya Al-Misbah. Sekarang Pak pintar, orang tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar di pondok, tiba-tiba langsung menafsirkan ayat. Saya belajar dari sanawiyah, masuk aliyah, C1 agama, S2 agama, S3 agama, Pak. Tidak berani situ. Cuma membaca tafsirnya orang. Ada orang tidak tahu pondok di mana, tiba-tiba ada tafsirkan itu surah Al-Maidah 51, itu dia tidak tahu. Tahu itu tidak butuh penafsiran. Kalau sudah panggilan Allah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, itu panggilan khusus. Kalau ya ayyuhan nas panggilan umum. Mana umum? Semua manusia yang mengaku dirinya manusia. Ya ayyuhan nas. Yang khusus ya ayyuhalladzina amanu, dikhususkan hanya orang yang beriman. Jadi hanya berlaku pada orang yang beriman, yang tidak beriman. Ini yang dimaksudkan. Jabatan yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, apalagi yang harus kita persiapkan? Tadi, berapa huruf itu jaminannya surga? Biasa jika hitung itu hurufnya la ilaha illallah. Ada yang pernah hitung hurufnya, Pak? Muhammad Rasulullah berapa huruf? La ilaha illallah berapa huruf? Muhammad Rasulullah berapa huruf? Jaminannya dapat tiket khusus langsung masuk surga. Jumlahnya hurufnya itu 12. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammad dan Rasulullah juga 12 huruf. Kenapa 12? 2 kali 12 24 jam, Pak. Mulai dari jam 6 sampai jam 6 sore berapa jam? 12 jam. Jadi 6 sore sampai 6 pagi 12. Ini bukan yang setting manusia, tapi Allah yang men-setting kodenya kita hanya di angka 12. Kalau tidak mati siang, pasti mati malam. Yang mana yang selamat? Yang tidak pernah lepas dalam hidupnya zikir dimanapun dia berada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah yang mati, belajar mati sebelum mati.
Maka sebelum tidur disunatkan kita membersihkan diri kita. Disunatkan kita salat taubat. Sudah itu apalagi sebelum tidur, tidak langsung tidur. Apa diperintahkan Rasulullah kepada istrinya Siti Aisyah? Wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, sebelum kamu tidur, karena tidur itu adalah mati supra, mati kecil, hatamkan Al-Quran 30 juz. Ibu, bisa kita hatamkan Al-Quran 30 juz? Bisa. Biar penghafal Al-Quran tidak tidur itu. Bapak-bapak juga tidak ada tuh. Biar penghafal Pak tidak bisa tuh. Apa jawabannya Siti Aisyah? Tidak bisa, harus jangankan 30 juz, 1 juz saya setengah mati. Maka Rasulullah mengatakan cukup kamu membaca sebelum kamu tidur. Membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu sama nilai pahalanya menghatamkan Al-Quran 30 juz. Apalagi pahala yang orang yang membaca surah Al-Ikhlas. Siapa yang baca surah Al-Ikhlas 10 kali, itu akan dibangunkan istana di dalam surga. Jadi jangan sampai kita mati Pak, belum ada tempatnya di surga, belum ada istana di surga. Mau saja ke Kendari, mau kemana? Mau Kendari. Di mana? Di Kendari. Di mana di Kendari? Di Kendari. Tidak tahu di mana di Kendari. Harus ada tempatnya di Kendari yang mau kita tuju. Apakah tempatnya teman? Rumahnya teman atau siapa? Keluarga. Ini menuju akhirat, belum ada tempatnya, kita mati sebentar. Apa? Sudah ada tempatnya. Sudah persiapan, sudah ada kesiapan kita menghadapi maut. Sudah ada bekal kita. Inilah yang harus kita persiapkan. Persiapannya bukan harta benda, bukan emas intan permata, bukan mobil mewah, bukan pesawat, tidak dibawa mati itu. Bukan uang yang tabungan dibangun, orang lain yang mati itu. Jadi kini mati memang itu anta Pak. Jangan kikir terhadap diri kita, terkhusus tentang kesehatan. Kalau masalah kesehatan jangan pernah kita berpikir mengeluarkan uang untuk kesehatan. Termasuk kita di garis orang kikir kalau itu orang masalah kesehatannya saja tidak mau. Dia lapar ada uangnya tidak mau, pikir-pikir. Maka memang yang kita mau suka makan situ. Jemaah yang sama dimuliakan kan. Apalagi pesan Rasulullah, sebelum kamu mati hajikan dirimu. Gimana caranya harus menghajikan diri kita? Karena orang melaksanakan haji itu tidak sembarang. Bahwa yang melaksanakan umrah kalau masuk naik tanah suci, di mana masuknya? Yang haji pasti tahu. Jadi ada 99 pintunya Masjidil Haram itu, ada pintu khusus untuk masuk di situ. Masuk di tanah haram. Tidak sembarang pintu. Di mana pintunya mulai dan di mana berakhir pintu? Di mana, Bu? Di mana pintu masuknya itu kalau masuk tanah haram? Bahaya melaksanakan haji dan umrah, ada pintu di situ mulai tawaf, di situ berakhir. Namanya pintu Babus Salam yang sejajar dengan Hajar Aswad. Di situlah kita mulai tawaf dan berakhir di situ. Berapa? 7 kali. Apa yang dibaca? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Dibaca 7 kali berputar di situ. Apa doa yang ketiga yang paling banyak dibaca ketika dia tawaf? Doa yang paling banyak dibaca adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Setelah sampai di pintu Ka'bah, apa yang dibaca? La ilaha illallah al-malikul haqqun mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Ketika sampai masuk di Hijr Ismail, maka yang dibaca Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. Berlanjut subhanallah walhamdulillah. Kenapa itu yang dibaca, bukan yang zikir yang lain? Ini ada asbabnya. Kenapa tidak bisa dibalik-balik itu? Bahwa subhanallah, alhamdulillah baru subhanallah. Nah, harus subhanallah, walhamdulillah,
Siapa yang punya itu? Harus kita tahu. Siapa yang diciptakan, siapa yang pertama mengucapkan itu sebelum Alhamdulillah? Pernah kita dengar, Pak? Siapa yang pertama itu mengucapkan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Orang masuk tanah suci Mekah bukan disuruh salat, Pak. Jangan sampai masuk kita nama Mekah langsung salat. Nggak ada perintah salat di situ. Disuruh tawaf. Kenapa ini yang dibaca? Bukan yang lain. Subhanallah itu adalah orang yang pertama mengucapkan Subhanallah adalah malaikat. Zikirnya para malaikat mensucikan Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk mensucikan Allah. Subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Dan setelah itu diciptakan manusia, Nabi Adam. Maka perintahnya itu membaca Nabi Adam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu zikirnya Nabi Adam. Setelah la ilaha illallah, setelah Alhamdulillah, la ilaha illallah. Siapa yang pertama mengucapkan la ilaha illallah? Itu Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh diperintahkan adalah bukan salat, puasa, zakat, haji, tapi yang diperintahkan kepada Nabi Nuh disampaikan kepada umatnya, la ilaha illallah. Tapi tidak ada yang beriman pada zaman Nabi Nuh. Termasuk istrinya Nabi Nuh dan anaknya Nabi Nuh, tidak ada yang beriman, Pak. Jemaah yang sama dimuliakan, padahal tidak diperintah, beratnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Siapa punya zikir yang pertama mengucapkan itu? Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman Nabi Ibrahim tidak ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disembah penduduknya? Mekah. Umatnya Nabi Ibrahim menyembah berhala. Berapa berhala yang disembah? 360 berhala. Itu 360 berhala ada di sekeliling Ka'bah. Itulah yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim. Datang Nabi Ibrahim menghancurkan dengan kalimat, wa qul ja'al haqq wa saqal batila innal batila kana sauqa. Maka di situ dengan setelah itu dihancurkan, dipatahkan dengan Allahu Akbar. Bahwa yang besar bukan patung Latta Uzza, tapi yang besar adalah Allah. Itu zikirnya Nabi Ibrahim. Setelah itu siapa lagi? La haula wala quwwata illa billah. Siapa yang pertama ucapkan itu? Itu yang diucapkan Rasulullah ketika Isra dan Mi'raj. Setelah sampai kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim pada langit ketujuh. Nabi Ibrahim memberikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tanamilah surga. Jadi tanamannya surga itu, Pak, bukan seperti yang kita lihat di dunia ini. Tanamannya surga adalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi tanamilah taman-taman surgamu dengan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, hanya kepada Allah kita berserah diri. Itulah asbabnya ini. Jadi tidak boleh dibalik. Maka kenapa ini yang pertama dibacakan? Itulah asbabnya, mulai dari malaikat sampai kepada Nabi Adam sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itulah yang sampai sekarang tidak pernah putus itu diucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Pahalanya sama pahalanya kita mendapatkan belum pi haji, tapi pahala haji kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apalagi yang ketiga, pesan Rasulullah kepada istrinya, wah istriku Aisyah, sebelum kamu mati. Jadi tadi menghajikan dirinya. Jadikanlah para nabi untuk memberikan syafaatnya mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya ya Rasulullah untuk mendapatkan syafaatmu, syafaatnya para nabi dan rasul? Sebelum kamu tidur, kamu membaca salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada yang bertanya, Pak, kenapa pakai Sayyidina? Nabi kan tidak pernah pakai baca itu Sayyidina. Yang mana salawatnya Nabi? Salawatnya Nabi itu yang diucapkan langsung oleh Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Mana salawatnya Jibril? Yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad. Ada salawat Badar, ada salawat Ibrahimiyah, ada salawat Fatih. Mana yang terpendek? Mana salawat kita umatnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa ditambah Sayyidina? Nabi tidak pakai, bid'ah. Sayyidina adalah penghormatan kepada Rasulullah dan keluarga Rasulullah dan seluruh nabi-nabi yang terdahulu sampai kepada Rasulullah. Itu kita ikut menyelawatinya. Itulah yang membaca itu mendapatkan syafaatnya para nabi dan rasul. Kenapa Nabi tidak baca Sayyidina? Nabi tidak mau angkat dirinya. Sama kalau titel. Kalau kita memanggil kiai, bukan yang kiai menyebut dirinya kiai, Pak. Yang siapa? Yang kita yang memberikan penghormatan. Nah, ada sama saya bahwa saya panggil diriku sendiri. Enggak. Siapa nama aku? Nur Salim saja, Pak. Kalau itu doktor, itu MS, imam, itu cuma apa? Pemberian akademisi saja sih. Yang diberikan orang tua saya itu juga nama diberikan orang tua. Nah itu. Jamaah tasih yang sama dimuliakan ya. Yang terakhir, apa pesan terakhir? Yakinkan dirimu wahai istriku Aisyah, sudah adakah tempatmu di dalam surga? Sudah adakah istanamu di surga? Nah, apa kata Siti Aisyah? Belum ya Rasul, belum saya tahu. Jadi kalau kamu mati, kita mati, belum ada tempat di surga, mau kemana? Gimana caranya ya Rasul supaya ada tempat saya di surga? Supaya saya bisa masuk dalam surga? Salah satu kata Nabi, kamu banyak membaca sebelum sesudah sholat. Dalam satu hari, jangan tinggalkan membaca surah Al-Ikhlas 10 kali. Karena siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, itu pahalanya dibangunkan istana di dalam surga. Apa kuncinya surga? Ya. As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Jadi walaupun kita puasa, zakat, haji, banyak infak dan sedekah kita, tapi tidak salat, tetap ada pahalanya, tetap ada istananya, tapi tidak bisa kita masuk. Kenapa? Kuncinya kita tidak punya. Maka yang pertama dihisab, yang pertama diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, bukan infak dan bersedekah, tetapi yang pertama adalah salat. Maka kenapa detik-detik terakhir ketika Rasulullah wafat, dia ingatkan as-salat, jaga salat. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Hanya salat. Tidak bisa kalau Ustaz salat berdiri. Boleh salat duduk. Tidak bisa salat duduk Ustaz, karena reumatik sih. Banyak ini penyakitnya. Bisa salat berbaring. Berbaring saja salat. Berbaring tidak mampu ya. Dengan isyarat, cukup gerak-gerakan yang bisa kita gerakkan dalam tubuh kita. Kita mulai niat sampai tahiyat. Itu pun juga tidak mampu, tidak bisa lagi gerakan. Isyarat pun juga tidak mampu. Sudah mati barangkali barangnya, tidak bisa lagi. Maka kita sudah berzikir saja. Apa zikirnya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak bisa lagi dia ucapkan itu. Dikorti lagi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasul. Tidak bisa lagi diucapkan itu, Pak. Berarti sakarat nih. Apa yang terakhir? Allah Muhammad. Allah Muhammad. Kalau itu pun juga tidak bisa diucapkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak butuh misalat Pak, tapi butuh disalati. Jadi istilahnya itu mudah tapi tidak bisa dimudah-mudahkan. Jamaah yang sama dimuliakan ulama. Sebelum kita menghadap kepada Allah, harus kita bersih. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat. Jadi kalau mau dicintai oleh Allah, selalu beristighfar. Sekurang-kurangnya 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Karena kita tidak terluput namanya kesalahan. Apalagi yang bisa dicintai oleh Allah? Selalu mensucikan dirinya. Selalu bersih. Maka sebelum salat, yang saya itu bawa, sebelum kita salat biasa kita buang air kecil. Biasa buang air kecil, buang air besar juga. Ini jarang Pak yang, karena jorok memang ini.
tapi rasanya diterima ini harus kita jaga cara berstinja kita. Ketika buang air kecil, di mana kita buang airnya? Menghadap kemana kita ketika buang air kecil? Di mana dibuang itu air kencing kita? Kita ini sumbernya dari 4 unsur: tanah, air, angin, dan api. Kalau kita buang kencing kita, kotoran kita di tanah, berarti kita kotori asal kejadian kita. Kalau kita buang di air, berarti kita buang kotoran di tempat asal kejadian kita di air. Jadi mana kita buang? Ini Pak, saya tidak dapat ini di pesantren di S1 S2 tidak dapat. Karena memang ini ilmu tidak ditulis. Ini namanya ilmu tersirat, tidak tersurat. Kalau tersurat itu tertulis semua. Tidak pernah ditulis ini. Itu langsung disampaikan. Di mana dibuang kotoran kita? Kapan kita buang sembarang kotoran? Makanya jangan pernah menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Lantas di mana? Jangan menghadap itu. Kuncinya jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat. Karena orang menghadap kiblat orang yang salat. Masa buang kotoran juga menghadap kiblat? Dan setelah itu, ketika buang air, kita niatkan dalam hati, saya buang kotoran saya, kencing saya di selanya tanah. Selanya Pak. Bukan kita buang di kotoran. Kapan kita buang di kotoran? Ketika masuk di tanah itu nanti jangan jepit kita nanti di situ. Nah ini memberah-berah ke dulu, kencing ke dulu. Ini satu. Setelah itu, ketika buang air kecil juga harus berdahak. Kenapa harus berdahak? Itu sunnah Nabi. Kalau ada yang umur 40 tahun itu biasa kalau kita sudah kencing, sudah pakai celana, keluar lagi sedikit. Kalau kita salah, tidak terima salat tak. Kenapa? Karena yang sudah bernajis itu celana. Sudah itu apa lagi yang diperhatikan? Diurut ini kantong-kantong kencing. Dan kita suruh jongkok. Jadi ini harus tuh di belakang mesti. Kalau gitu. Jadi naik ke tuh di situ, jongkok. Itu ketika buang air kecil. Setelah itu buang air besar. Dalam membersihkan air besar, dalam fikih cuma 3. Bersihkan bendanya, tainya. Kedua, apanya Bu? Yang kedua dibersihkan. Kalau kita berstinja, bendanya, tainya. Yang kedua, licinnya. Kalau masih licin pantat kita belum dibersih. Yang ketiga, baunya harus di sini mungkin. Ini Pak di sini. Harus di sini, di harus itu. Oh, sudah tidak berbau. Jangan pakai sabun. Tidak boleh pakai sabun. Kalau masih berbau kotoran, jangan lagi. Gak usah lagi. Yang mana yang selesaikan 5 jari tangan kita ini? Yang mana selesaikan? Ini yang selesaikan yang tengah. Ini yang selesaikan yang tengah, jari tengah. Dia harus masuk di mata pantat kita Pak. Setelah itu kalau sudah tidak ada bau kotoran, baru diselesaikan di muka. Di muka diselesaikan. Jadi itu obat awet muda. Apa hakikatnya ini? Orang yang menjaga stinjanya ini tidak akan ketika dia wafat, ketika dia dimandikan tidak ada yang bisa cium baunya. Kenapa ini dijaga? Dia tidak pernah mencium baunya. Saya mengatakan kalau saya potong kambing, potong sapi, nah berbau sapi itu saya berhenti memotong sapi. Itu identitas itu. Kalau masih berbau kambingnya, disitulah tadi. Kalau orang yang menjaga stinjanya ini, di mana lagi setelah di sini? Tidak selesai di muka. Ini yang selesaikan jari tengah. Kembali ke asal kejadian kita, ekor di belakang. Namanya sulbi. Sulbi otak. Disebut itu sulbi, ekor di sini. Diselesaikan di asal kejadian manusia, namanya sulbi. Dibacakan ini sulbi wattarai. Siapa yang menjaga ini Pak, tidak akan disentuh oleh apinya neraka. Tidak akan berani tanah akan menjepitnya. Tidak akan berani cacing akan memakannya. Kenapa? Karena dia selalu jaga kebersihannya. Yang dimakan oleh cacing adalah bangkai Pak. Kita bukan bangkai, tapi dalamnya adalah kesucian lahir dan batin. Penyucinya itu tadi hakul yakin diselesaikan dulu. Pernah saya ceramah Pak di kampung di Damar Ulang. Suruh berhenti ceramah ke situ. Jangan sampai di situ Ustaz. Saya dulu 1 ekor kerbau gratis Pak, saya kasihkan di situ. Karena memang dia cari di kita mana dia dapat. Disampaikan secara langsung.
Jabatan siang sama dimuliakan. Ini tadi. Kalau ini yang kita jaga, maka kenapa mau dicintai oleh Allah itu tadi? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang selalu bertaubat, mencintai orang yang selalu mensucikan, menjaga kesucian dirinya. Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci, hanya menerima yang suci. Kalau kita tidak suci, jangan. Biar kita hafal Quran 30 juz. Biar bagus pakaian kita, kalau ini tidak bersuci, tidak diterima sholat kita. Kenapa? Dalam posisi tidak suci. Terkhusus yang paling sakral, periksa celana dalam kita sebelum menghadap kepada Allah. Kibau itu celana dan kalau rasa paru, Pak, yang dipakai sembahyang, kan tidak diterima sembahyang tadi. Jadi itu makanya kenapa ulama ini dengan sarung, Pak, pakai celana dalam. Karena tidak dijamin itu celana dalam. Itu celana yang kalau satu pakai sudah dipakai kencing. Apalagi kalau umur 50 tahun ke atas, biasa itu tadi sudah kencing, gula sedikit. Ini kan dari celana dalam. Itu. Nah, kalau baik amannya jangan pakai celana dalam pergi sembahyang, pakai sarung begini, tapi harus dipakai selepek kayak saya pakai selepek sih. Jadi apa kalau dia mau turun sih, kenapa ada tengikan sih? Jangan sampai jadi seleb langsung soal lorok lagi, nggak ada nonton gratis di situ. Itu. Jadi ini ya. Sudah ini yang kita jaga setinjanya, yang kita pakai. Mulai dari kepia sampai ujung kaki, ini songkok dari mana sumbernya? Dari mana sumbernya ini? Jangan sampai subhat. Ini jam tangan saya pakai dari mana? Semua yang melekat pada ada cincin apapun yang melekat pada diri kita harus tahu dari mana. Ini kacamata dari mana? Di mana uangnya saya belikan ini? Jelas sumbernya. Bukan dari yang subhat, bukan yang tidak jelas. Jelas sumbernya. Dari hasil keringat. Kenapa orang tua setelah hasil panennya dia pertama dibelikan adalah pakaian ibadah? Karena itu tadi najaga, Pak. Jadi harus semua yang kita pakai itu harus suci. Setelah itu baru menghadap kepada Allah. 3 saja yang kita harus jaga di dalam salat. Yang pertama, takbiratul ihram. Ketika angkat takbir, Allahu Akbar, inilah yang menembus, yang membuka pintu langit pertama sampai langit itu tembur ke Sidratul Muntaha. Ini namanya takbiratul ihram. Artinya takbir tengah apa artinya? Takbir yang diharamkan. Kenapa ada takbir yang diharamkan? Bukan dilarang takbir. Haram hukumnya ketika takbiratul ihram Allahu Akbar. Mana dompetku saya simpan tadi? Adik dulu belum bisa matikan kompornya. Ulangi itu. Karena memang ada iblis yang memang pengganggu di situ. Maka kenapa disuruh kita bertawassul? Surkanya kita membaca sebelum salat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Baru kita takbir. Sampai ke Sidratul Muntaha menghadap kepada apa yang kita laporkan. Kita membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasil. Kenapa itu dikatakan doa iftitah? Doa iftitah itu artinya pembuka. Apa yang dibuka? 7 lapis pintu langit dibuka, 7 lapis pintu bumi dibuka. Dibuka pintu rahmat Allah. Itu pembukanya. Setelah sampai menghadap kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka orang yang menjaga salatnya tidak pernah takut mati, Pak. Kenapa? 5 kali sehari semalam kita melapor kepada Allah, saya siap hidup ya Allah dan saya siap mati. Yang takut mati yang tidak pernah lapor dan tidak pernah sembahyang. Kenapa? Karena pernah lapor. Maka kalau kita kenapa kita mau takut? Memang kita semua menghadap. Makanya harus persiapan, selalu siap. Setelah yang kedua yang harus jaga dalam salat, ketika membaca surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Dan yang ketiga yang harus dijaga dalam salat, ketika transaksi antara hamba dengan Allah. Yang mana transaksinya? Ini transaksi ketika Nabi Adam, ketika Rasulullah menghadap kepada Allah menerima salat. Bagaimana Rasulullah menghadap kepada Sidratul Muntaha? Apakah Rasulullah berdiri? Tidak. Apakah Rasulullah ruku? Juga tidak. Apakah Rasulullah sujud? Juga tidak. Apakah Rasulullah ketika menghadap kepada Allah, Rasulullah duduk? Juga tidak. Di mana posisinya Nabi menghadap kepada Allah? Dalam posisi bertahiyat. Ketika dia menghadap,
dia bukan assalamualaikum, tapi salamnya Nabi kepada Rasulullah, at-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah pas sudah dijamin, diberikan keselamatan, diberkati, dirahmati oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak mau selamat sendiri. Dia ingat kita, sehingga dia jawab salamnya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan atas orang-orang yang mengerjakan amal soleh, yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh malaikat yang ada di aras mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sampai di situ gitu dialognya. Kalau yang tambah Allahumma shalli ala sayyidina Ibrahim itu tambahan kepada keluarga Rasulullah. Kenapa disebut Nabi Ibrahim? Karena Rasulullah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari mana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dua punya istri, Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Nabi Ismail itu dilahirkan Abdul Muttalib, Abdul Muttalib melahirkan Abdullah, Abdullah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ibrahim. Jemaah tasih yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan. Pertama adalah zikrullah, yang kedua adalah istinja kita bersuci, yang ketiga adalah perbaiki salat kita, yang di dalam salat tiga takbirnya, fatihahnya dan tahiyatnya, termasuk khusyuklah ibadah salat kita. Ketiga ini kita jaga, maka insya Allah tidak akan dicabut rohnya kita oleh malakal maut sebelum kita melaksanakan ibadah. Terakhir saya titipkan, kalau kita mau diampuni dosa kita sebelum bangun dari tidur, maka sebelum kita bangun tidur, kalau kita miring kanan atau miring kiri, maka hadapkan wajah kita, luruskan badan kita menghadap ke aras, baru kita membaca sebelum bangun dari tidur kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Maka seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada masa yang lalu itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bangun dari tidur kita. Itulah yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam keadaan suci, bersih dari dosa dengan amalan-amalan yang tanamkan Rasulullah kepada kita. Demikian, kurang mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.